Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldo Kurnia Sakti dengan NPM 24782061. Sini saya akan membuat video tugas hands-on dari mata kuliah pemrograman. Nah, di sini ada perintah tugasnya, yaitu penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai OOP dan inference. Dan kedua, penjelasan dan contoh secara hands-on mengenai exception handling. Langsung saja kita ke tugasnya. Nah, di sini sudah saya buat tugas kode yang di kode ini sudah masuk atau sudah memenuhi yaitu OOP, inference, dan exception handling. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu OOP. OOP adalah paradigma pemrograman yang berfungsi pada objek, yaitu entitas yang menggabungkan data yang disebut atribut dan perilaku yang disebut metode atau fungsi. Nah, dari kode ini yang mana itu OOP. Nah, OOP itu dari kelas kendaraan ini sampai mesin dinyalakan. Nah, ini termasuk OOP. Kemudian kelas kendaraan itu fungsinya mendefinisikan kelas dasar yang bernama kendaraan. Kemudian def init self merek sama dengan merek. Nah, itu init itu adalah konstruktor untuk mengatur merek kendaraan saat objek dibuat. Kemudian def nyalakan mesin, self print self merek menyalakan mesin. Nah, ini metode untuk menampilkan bahwa mesin kendaraan berhasil dinyalakan. Kemudian lanjut kita ke inference. Sebelumnya, inference itu adalah salah satu konsep utama dalam OOP yang memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dan method dari kelas lain. Contohnya dari kelas mobil sampai pintu dibuka. Nah, ini termasuk inference. Nah, kelas mobil itu adalah subkelas dari kendaraan untuk mewarisi semua atribut dan metodenya. Kemudian def buka pintu ini untuk menambahkan metode tambahan untuk mobil, yaitu membuka pintu. Nah, kemudian lanjut. Nah, def operasikan kendaraan ini itu termasuk fungsinya. Fungsi dari OOP dan fungsi dari semua kodenya. Nah, def operasi kendaraan ini untuk menerima objek kendaraan, bisa kendaraan atau mobil. Kemudian tray kendaraan menyalakan mesin, yaitu untuk mencoba menyalakan mesin. Jika kendaraan tidak punya fungsi ini, akan dilemparkan exceptionnya. Kemudian if is intense ini untuk jika kendaraan adalah objek dari kelas mobil
maka kita akan jalankan fungsi buka pintu untuk membuka pintu. Nah, kemudian raise attribute error. Jika buka mobil, lempar atribut error secara manual dengan pesan khusus, yaitu kendaraan ini tidak memiliki pintu untuk dibuka. Kemudian lanjut kita ke exception handling. Exception handling adalah mekanisme dalam pemrograman untuk menangani kesalahan atau error yang terjadi saat program berjalan agar program tidak langsung berhenti atau crash dan bisa memberi pesan yang jelas atau melakukan tindakan alternatif. Nah, mana sih kode exception itu? Yaitu ini. Ini adalah kode exception. Accept attribute error. Ini untuk menangkap error atribut error, misalnya karena memanggil buka pintu pada objek yang bukan mobil. Kemudian kesalahan tak terduga. Ini menangkap error lain yang tidak terduga untuk menangkap kesalahan yang tidak diduga-duga. Seperti itu. Kemudian finally operasi selesai. Itu akan selalu dieksekusi setelah try atau accept digunakan untuk memberitahu bahwa proses sudah selesai. Oke, sekarang kita lanjut. Coba kita running dengan terminal command prompt. Nah, di sini kita masuk dulu terlebih dahulu cd ct, kemudian cd kode, kemudian kita masuk py min m py dot contoh, enter. Nah, di sini sudah terlihat hasil runningannya. Sepeda motor mesin dinyalakan, kemudian terjadi kesalahan. Kesalahannya itu ialah kendaraan ini tidak memiliki pintu untuk dibuka. Operasi selesai. Kemudian Honda Civic mesin dinyalakan, Honda Civic pintu dibuka, operasi selesai. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke mini project saya. Nah, di sini sama dengan penjelasan awal tadi, yaitu di sini OOP saya ialah kelas VCL. Ini yaitu kelas OOP saya. Kelas VCL ini adalah yang mempresentasikan kendaraan. Setiap kendaraan memiliki atribut seperti plat nomor, waktu masuk, dan waktu keluar. Kemudian lanjut ke inheritance. Inheritance saya di sini yaitu seperti ini. Def init, def exit, dan def string. Nah, fungsi def init ialah konstruktor untuk menginisialisasi objek kendaraan dengan nomor plat dan waktu masuk. Kemudian def exit ini ialah menandakan waktu keluar dari parkir. Kemudian def string untuk menyediakan representasi string kendaraan untuk mencetak informasi kendaraan. Kemudian lanjut ke kelas to halt ini atau kendaraan roda 2. Di sini adalah subclass dari kelas vehicle. Nah, ini
yang mewarisi semua atribut dan metode dari V-Cell, tetapi dengan penyesuaian untuk kendaraan roda 2. Nah, di sini untuk kendaraan roda 2. Nah, fungsi init itu untuk menggunakan memanggil konstruktor dari V-Cell, lalu menambahkan atribut tipe dengan nilai to hold ini. Nah, kemudian kode dari kelas to ini yaitu dev init dan dev string ini. Kemudian masuk ke roda 4. Nah, di sini kelas roda 4-nya yaitu sama seperti kendaraan roda 2, yaitu memiliki dev init dan dev string. Kemudian lanjut ke exception handling. Kemudian lanjut ke exception handling, itu diterapkan untuk menangani berbagai kesalahan yang mungkin terjadi seperti kesalahan input atau slot parkir yang penuh. Nah, di sini kode dari exception handling ini yaitu dev validate lines plate ini, atau validasi format nomor kendaraan. Nah, di sini kode ini untuk menangani validasi input atau memastikan nomor kendaraan sesuai format yang benar. Kemudian kita ke if parking purpose not in 2 atau 4. Nah, di sini kode ini menangani slot parkir tidak sesuai dengan jenis kendaraan. Jika jenis kendaraan yang diminta untuk slot parkir tidak sesuai dengan 2 untuk roda 2, 4 untuk roda 4, maka program akan mengeluarkan perintah error atau jawaban error seperti itu. Kemudian kita lanjut ke if plate in self parkir ini. Di sini kode ini untuk menangani kendaraan yang sudah terparkir. Jika kendaraan sudah terparkir, maka pesan informasi akan ditampilkan tanpa melakukan parkir lagi. Kemudian lanjut ke if not kosong ini. Nah, kode ini untuk menangani slot parkir yang penuh jika tidak ada slot parkir atau slot kosong untuk kendaraan dengan jenis yang diminta yaitu roda 2 atau 4, sebuah exception akan dilempar atau tidak diterima di parkiran tersebut. Kemudian kita ke if plate not in self ini, kendaraan tidak ditemukan. Nah, di sini mengenai kendaraan yang tidak ditemukan saat keluar parkir. Nah, jika kendaraan tidak ada di parkir atau key error akan menginformasikan bahwa kendaraan tersebut tidak ditemukan. Nah, seperti itu. Kita langsung saja coba running. Di sini kita running, kita buka command prompt. Nah, seperti ini. Kita keluar dulu dari sini. Nah, terus kita masuk dengan cd smart parking, lalu cd lab 6.
Kemudian kita masuk CD Smart Parking. Smart Parking. Kemudian kita cari PY min M simulator main 24782061. Nah, di sini terdapat kesalahan, yaitu saya salah memasukkan yang seharusnya monitoring, bukan simulator. Kita ulang. Monitoring. Nah, di sini sudah terlihat menu fiturnya, fitur pilihan. Coba kita lihat terlebih dahulu apakah sudah ada atau belum status parkirnya. Coba 4. Nah, di sini tidak ada, tidak muncul. Berarti menandakan status parkir masih kosong. Kemudian kita coba kita tambahkan, kita pilih 1, masukkan jumlah slot parkir. So kita tambah 3. Nah, kendaraan slot ini 2 untuk roda 2, 4 untuk roda 4. Nah, coba kita masukkan 2 terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan lagi untuk roda 4-nya 3 untuk roda 4. Nah, kita cek 4. Nah, di sini masih kosong, tidak ada kendaraan yang terparkir. Coba kita masukkan kendaraan untuk parkir ke dalam slot yang sudah saya sediakan. Dengan perintah kita pilih nomor 2, masukkan nomor kendaraan, kita masukkan BE1234 AA. Kita di sini disuruh memilih jenis kendaraan, 2 untuk roda 2, 4 untuk roda 4. Nah, di sini plat ini kita akan memasukkan ke antara roda 2 atau roda 4. So, kita masukkan ke roda 2. Nah, kemudian kita cek 4. Nah, di sini sudah masuk BE1234AA roda 2, masuk 182049. Nah, coba kita tambahkan roda 4-nya dengan perintah 2. Nah, masukkan seperti tadi BE7890 PP. Nah, kita pilih 4. Kita cek lagi nomor 4. Nah, di sini sudah masuk slot 4 roda 4 BE7890 PP roda 4, masuk 1821 18. Kemudian coba kita keluarkan kendaraan yang sudah terparkir. Kita keluarkan salah satu. Coba kita pilih nomor 3, keluar parkir. Masukkan nomor kendaraan yang keluar. Kita masukkan plat roda 2 BE 1234 AA. Nah, di sini kendaraan BE1234 AA keluar dari slot 2 pada 182205. Coba mari kita cek. Nah, di sini sudah kosong kendaraan roda 2-nya yang kita masukkan slot 3, yaitu kosong semua. Di sini masih ada roda 4. Nah, coba kita keluarkan juga. Pilih 3. Masukkan nomor kendaraan yang keluar BE 7890 PP. Nah, kendaraan keluar dari slot 4 pada 182244. Coba kita cek. Nah, di sini sudah kosong. Nah, kita coba kita masukkan
plat yang tidak sesuai dengan kode yang telah saya buat. Seperti kita masuk nomor 2, misalnya kita pilih plat BE 12345 PPP. Nah, sini jenis kendaraan roda 2 atau roda 4. Kita pilih roda 2. Nah, di sini terlihat error nomor kendaraan BE 12345 PPPP tidak valid karena kode yang saya buat yaitu cuman menerima plat 2 huruf di depan, 4 angka, dan 2 huruf di belakang. Seperti itu. Kemudian kita cek apakah masuk atau tidaknya. Nah, karena error, jadi tidak masuk ke slot parkir yang telah saya buat. Kemudian kita keluar program. Nah, program selesai. Terima kasih. Dan segitu saja video hands-on dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.